Perkenalkan, nama saya Lurendi Penaturan Mustafa, NIM D1A022456. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab atau latar belakang yang menyebabkan terjadinya pluralisme etnis di Indonesia. Konflik antar etnis. Konflik antar etnis adalah konflik yang terkait dengan permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial di antara dua kelompok etnis atau lebih. Konflik etnis seringkali bernuansa kekerasan, tetapi bisa juga tidak. Namun biasanya konflik etnis bernuansa dengan kekerasan dan jatuh banyak korban. Etnik atau suku bangsa biasanya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Sesuatu yang dianggap baik atau sakral dari suku tertentu mungkin tidak demikian halnya bagi suku lain. Perbedaan etnis tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis. Fathur Rahman menyebutkan setidaknya ada 6 hal yang biasa melatar belakangi terjadinya konflik etnis yang dapat terjadi di suatu tempat. 6 hal tersebut antara lain: 1. Kepentingan yang sama di antara beberapa pihak. 2. Perebutan sumber daya. 3. Sumber daya yang terbatas. 4. Kategori atau identitas yang berbeda. 5. Prasangka atau diskriminasi. 6. Ketidakjelasan aturan atau ketidakadilan. Konflik antar etnis yang terjadi dapat dikatakan karena kepentingan beberapa oknum atau pihak yang memang bertujuan untuk mengambil untung dari konflik tersebut. Etnis yang saling berkonflik sangat mudah diadu domba karena memang sumber daya manusia yang terbatas. Dalam arti lain, pendidikannya kurang dan tingkat ekonomi yang rendah. Seharusnya dari masing-masing kepala daerah yang ada di wilayah konflik tersebut harus tegas membuat atau merealisasikan kebijakan ketika terjadi sebuah konflik antar etnis. Dalam konteks Indonesia sendiri, kita kerap kali mendengar terjadinya konflik antar etnis. Sebenarnya akar dari konflik ini adalah keterbelakangan dari masyarakat di wilayah konflik tersebut. Sementara itu, para ahli lainnya menyebutkan bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri dari 3 sebab utama, yaitu yang pertama, konflik muncul karena adanya benturan budaya. Yang kedua, karena masalah ekonomi dan politik. Yang ketiga, karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan sosial. Menurut hal di atas, konflik terbuka dengan kelompok etnis lain hanyalah merupakan bentuk perlawanan terhadap struktur ekonomi politik yang menghimpit mereka sehingga dapat terjadi konflik di antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan identitas sosial, dalam hal ini etnik dan budaya khasnya, seringkali menimbulkan etnosentrisme yang kaku atau perilaku kesukuan yang berlebihan, di mana seseorang tidak mampu keluar dari perspektif atau sudut pandang yang dimiliki atau hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dirinya sendiri atau suatu kelompok atau suku, dan tidak mampu memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya. Sikap etnosentrisme yang kaku ini sangat berperan dalam menciptakan konflik karena ketidakmampuan orang-orang untuk memahami perbedaan. Sebagai tambahan, pengidentifikasian kuat seseorang terhadap kelompok cenderung akan menyebabkan seseorang yang berprasangka yang akan menjadi konflik. Kemudian yang kedua adalah solusi atau bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk dalam hal penyelesaian konflik antar etnis. Konflik antar etnis di Indonesia harus segera diselesaikan dan harus sudah ada solusi konkretnya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antar etnis yang ada di sebuah negara, di mana mediasi harus dilaksanakan pihak pemerintah melalui institusi yang berwenang dari daerah sampai dengan pusat. Memberikan pola mediasi cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, juga yang disebut sebagai mediator, maupun bentuk lainnya seperti rekonsiliasi. Proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Adapun cara lain dalam menyelesaikan konflik yang ada, yakni konflik itu harus dimanajemen menuju rekonsiliasi, merubah sistem sepemahaman agama, mengurangi penampilan berhura-hura dalam kehidupan beragama, dan meredam nafsu diskriminasi untuk menghindari konflik etnis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.